Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu, khususan mu'allif hadzal kitab al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimashqi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Riyadhus Shalihin, hadis nomor 225. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, Abu Hurairah berkata, qabbalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Qabbala, mencium. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasana, Hasan ibna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, putra dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Wa indahu, dan ketika Rasulullah mencium Hasan putra Ali, ya berarti cucu Rasulullah, Al-Aqra' ibnu Habis, ada seorang sahabat namanya Aqra' bin Habis. Faqala al-Aqra', kemudian ketika ngelihat Rasulullah mencium cucunya, Aqra' ngomong, innali asyaratan minal walad, saya ini punya 10 anak. Ma qabbaltu minhum ahadan, ma tidaklah qabbaltu, saya mencium, minhum dari 10 anak saya itu, ahadan, satu pun. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, kemudian ketika mendengar Aqra' bin Habis ngomong begitu, Rasulullah langsung ngelihat, memandangi Aqra' sambil beliau bersabda, faqala man la yarham la yurham. Ini inti hadisnya, man la yarham la yurham, yang tidak menyayangi, yang tidak bakal disayangi. Ini Abu Hurairah bercerita bahwa kebiasaan Rasulullah itu sering nyium cucunya. Ya, kita begitu ya. Sama anak juga begitu ya. Bukan sama bini doang kan ya. Enggak, takutnya bini anak dipinggirin, emaknya yang ini. Guas-guas. Di apa tadi? Oh. Ini bentuk sayangnya Rasulullah. Bahkan dalam riwayat itu, ketika Hasan dan Husain ini masih kecil, ya umumnya kayak anak-anak lah. Ketika Rasulullah sholat, ya sering naik-naik ke punggung. Lah saking sayangnya Rasulullah, kalau Husain atau Hasan itu naik ke punggung, kalau beliau lagi sujud ya nggak bangun-bangun. Ya sampai ada sahabat itu yang mengira ini wahyu turun ini. Biasanya Rasulullah kalau ada wahyu turun, itu kadang ya sujudnya yang lama, kadang rukuknya yang lama. Nah ini kok sujud nggak bangun-bangun. Nah hikmahnya ada sahabat yang agak sedikit badung. Jadi sholat sujud tapi ngelongok begini loh Pak. Oh apa namanya bahasa Indonesianya ya? Ngelongok ya?
Begini loh, lagi sujud kok sujud gak bangun-bangun, ini apaan nih? Lah ada aja sahabat yang begini tuh. Nah, ternyata cucunya lagi di punggungnya. Kadang ada sahabat yang begitu, ada yang gimana? Coba seandainya kalau nggak ada yang begitu, nggak ada yang tahu. Kalau cucunya lagi naik di punggung, lah itu bentuk sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sering nyium cucunya. Lah ini ada seorang sahabat sama anak Aqra bin Habis. Beliau bilang, ya Allah, itu Rasul kok nyium-nyium cucunya. Saya punya anak 10 belas sama sekali nggak pernah saya cium. Yang dicium cuma maknya doang. Anaknya enggak sama sekali. Lah kemudian Rasulullah nasihatin itu si Aqra bin Habis tadi, man la yarham la yurham. Kalau enggak nyayangi ya enggak bakal disayang. Anak kita Pak yang atau cucu lah yang masih kecil, itu kalau kita cuekin, nanti dia gede ya ganti nyuekin kita. Tapi kalau anak itu sering digendong, ada tukang cilok dibeliin cilok, keingetan terus. Maka ada hadis lain, ini saya kutipkan dalam kitab Mukhtarul Ahadis, hadis riwayat Al-Hakim. Rasulullah sampaikan begini, birru abaakum tabarrukum abnaukum. Wa'ifa 'anil nisa ta'ifu nisa'akum. Wa man tunussila ilaihi falam yakbal falayyarid 'alal haudi. Birru abaakum. Berperilaku baiklah terhadap orang tua kita. Taburrukum abnaukum, maka akan berperilaku baik kepada kita anak-anak kita. Hukum sebab akibat. Sebabnya kita baik ke orang tua, ya anak-anak kita akan baik pada kita. Nah, sebabnya kita mungkin sering ngeyel ke orang tua, nanti anak kita yo ngeyel lagi, Pak. Makanya kalau misalnya kok kita punya anak yang kelakuannya gimana, yo tinggal kita pulang ngaca, Pak. Oh, ini dulu juga begini. Punya anak yang sekolah bolos, ya dulu memang saya ya begini. Kalau diperintah sama mak, entar sih mak tanggung mak, ya nanti akan balik begitu lagi. Kalau pepatah dulu apa ini namanya? Air trocok nggak jatuh dan nggak jauh, apa namanya? Nggak jatuh dari pelimbahan, apa namanya? Buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Kalau itu di situ ada pohon jambu, yuk jatuhnya nggak jauh-jauh kecuali digondol sama codot. Lah iya loh. Ini atasnya pohon mangga kok bawah ada pohon ada mangga jatuh, wah digondol sama orang Jawa codot. Kalau orang sini apa ya? Kalau lah kadang anak bapak emaknya orang baik lah kok anaknya digondol codot berarti anaknya. Digondol kalong. Ya mungkin keracunan dari mana, wallahu alam. Ini hukum sebab akibat Rasulullah, man la yarham la yurham. Kalau enggak nyayangi ya enggak disayang. Lah akibat anak-anak kita baik sama kita ya karena kita baik kepada orang tua. Kalau nasihatnya Kiai Anwar Zahid, orang hidup itu kayak orang berkaca. Kita jalani kehidupan ini kayak orang ngaca, kata beliau. Kalau sini senyum, yang di kaca ya senyum. Kalau sini manyun, melotot, yang di kaca juga melotot. Lah kalau kita sama orang ramah, ya orang ramah sama kita. Tapi kalau kita bentar-bentar kok maki-maki aja. Kalau Jawa Timuran, cuk. Kalau orang sini apa? Lah ya kalau orang Jawa Timuran kan begitu, ketemu orang cuk. Lah ya balasannya ya itu lagi. Kalau orang Bogor apa? Bahasa misuh-misuh. Lihat kayak orang ngaca kan. Kalau kita baik ya orang akan baik, tapi kalau kita melotot ketemu orang miso-miso ya sama ini kan gitu lagi. Wong hidup itu kayak orang berkaca. Kalau kita sering ngasih ya bakal ada yang ngasih. Yang ngasih entah itu ya dari sesama kita atau mungkin dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang ini tadi yang dari Mukhtarul Hadis, wa'ifu nisa anin nisa ita'ifu nisa'akum. Kalau kita menghargai wanita lain, maka keluarga kita yang wanita juga akan dihargai orang. Makanya kalau orang tua dulu nasihati,
kalau kamu dan keluargamu nggak mau dicubit, yo jangan nyubit. Wa man tunusila ilaihi falam yaqbal. Kalau ada orang bermasalah dengan kita minta maaf kok dia nggak mau. Kita udah mau baian dia nggak mau, ya itu urusan dia dengan Allah. Lah ini hadis yang 225. Intinya Rasulullah mencontohkan kepada anak-anak, Rasulullah itu nyium. Kalau guru saya dulu malah kalau ketemu anak kecil, guru saya yang cium tangan ke anak itu. Dia bilang begini, saya sama anak itu lebih sucian anak itu. Anak itu dia nggak pernah dosa, wong belum balik, belum mukallaf. Lah kita udah segini mah dosa mulu. Makanya saya lebih cium tangan, lebih hormat kepada orang-orang yang belum sebetulnya dosa, yang masih suci kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih berkenaan dengan itu. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadimana sun minal a'rabi, datang sekelompok orang dari A'rab. A'rab itu dari suku Arab pedalaman. Biasanya kalau kiai-kiai dulu maknai suku Badui. Suku Badui itu suku yang apa? Bahasanya mengisolir ya. Enggak mau kumpul dengan orang-orang. Ya di Indonesia juga sama ya. Konon di mana sih? Di Pandeglang ya, Banten. Ada Badui dalam, Badui luar katanya ya. Lah ini ada sekelompok orang dari Arab pedalaman datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu atukhabbiluna sibyanakum. Lah orang itu jauh-jauh datang pada Rasulullah cuma nanya, ya Rasul, para sahabat itu sering enggak pada nyium anaknya sebagai bentuk sayang tadi. Faqalu, na'am, iya. Jawab Rasulullah, qalu lakinna wallahi ma nuqabbilu. Lah orang-orang dari suku Arab pedalaman tadi bilang, wallahi demi Allah ya Rasul, kami ini bukan orang yang terbiasa nyium anak sebagai bentuk sayang tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, awa amlik in kana Allahu naza'a min qulubikumur rahmah. Bahasa gampangnya begini, apa iya Allah sudah mencabut rasa sayang dalam hati kalian sampai nyium anak sendiri aja kok enggak pernah. Ini menggambarkan betapa Rasulullah itu perhatiannya kepada anak-anak. Bahkan di hadis yang lain, ini sering kejadian di kita nih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari beliau sampaikan begini, inni laqumu ila salati wa uridu an utawwila fiha. Suatu hari saya pas mau sholat, ngimami sholat, wa uridu an utawwila fiha. Saya pengen baca ayat yang panjang. Fa asma'u buka atifli, maka saya dengar ada suara anak kecil nangis. Ya, biasanya kalau jamaah ya, kalau di musola kecil begini sih insya Allah kondusif. Kalau di masjid yang gede, apalagi yang taraweh hari pertama, emak-emak kan kayak orang posyandu, anaknya dibawa. Lah pas Rasulullah lagi sholat, kok beliau pas mau baca ayat yang panjang, tiba dengar ada suara anak nangis. Fa'atajawwaza fi salati, maka saya meringkas. Berarti misalnya seandainya mau baca yang panjang, apa yang panjang? Ar-Rahman kayaknya kepanjangan lah ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Niatnya mau baca itulah, kok denger di belakang ada bocah nangis, ya ganti. Nah, pengalaman ya. Iya, kita kalau maghrib apalagi yang di situ ada TPA-nya. Syiar Islam ada ya? Ada. Wah, bener kan kalau maghrib begitu kan ya? Iya. Biasa di luar. Wah, wes. Es. Woi, Es. wah iya, ya minum es dulu ya. Kayaknya enak seger.
Enak tenan iki. Jos. Babul khair luar biasa ya. Biasa di luar. Allah. Ada asapnya, Pak. Kayaknya dicobain lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada asapnya tapi kok dingin? Pakai asap bos. Jemaah yang dimuliakan Allah. Lah ini kasus yang dialami oleh Rasul ini kan sering, Pak. Apalagi dulu pertama kali saya masih ingat ya, khutbah Jumat di Indonesia. Yang anak-anak kan di atas dulu. Oh iya. Asal Allahu Akbar, anak tangan tepuk tangan, pok. Allahu Akbar, pok. Itu saya hampir grogi, Pak. Aduh, ya Allah. Lah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berniat mau membaca ayat yang panjang, ketika dengar bocah nangis, enggak jadi. Salatnya langsung dirubah, mungkin ayatnya yang dipendekin atau mungkin gerakannya yang dicepetin. Nah, kalau dilama-lamain, walah nangisnya malah makin kenceng, malah kadang yang nular. Satu nangis, yang satu ikutan nangis. Kadang apalagi yang namanya bocah, Pak ya. Kalau lah amin, itu teriak-teriaknya, wah. Panjang. Sampai kita baca surat aja dia masih saut-sautan, amin. Mau diomelin nanti kapok, dia nggak mau ke masjid lagi, nggak diomelin dia asiknya begitu ya. Makanya sekarang nih, Pak, kalau dulu saya itu kalau ngimamin maghrib rakaat kedua itu istiqomah kulhu. Gara-gara udah dibaca sama anak-anak, sekarang saya ganti, Pak. Saya baca ayat yang sekira anak itu nggak hafal. Loh kalau dulu dibaca loh, pasal walaupun amin, langsung kul huwallahu ahad. Ketahuan. Wah, keduluan ya. Oh, sekarang saya ganti. Rakaat kedua saya baca ayat yang sepotong, dia nggak ngerti, diem langsung. Kata dia, wah, nggak bisa nih, nggak bisa. Masa kita kalah sama bocah ya. Nah itu Rasulullah aja sampai segitu loh, Pak. Sholatnya itu dirubah, bukan dirubah ya. Yang awalnya ingin baca panjang karena ada bocah nangis di belakang, sholatnya dipendekin. Ini Rasulullah, ini bentuk sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bilang apa? Fatazawwaza fi salati karahiyata an asyukka ala ummihi. Saya sholat agak saya ringkas, saya khawatir emaknya makin repot. Ya mungkin kan emaknya kan yo pengen jamaah, tapi anak di rumah ditinggal yo yang ngajak siapa, akhirnya diajak. Lah begitu diajak nyampe musola entah mungkin berantem sama temennya, nangis. Wah. Apalagi kalau pengajian ibu-ibu di perumahan saya, Pak, persis posyandu, Pak. Nah namanya di perumahan rata-rata kan anaknya umur rata-rata kan masih pada balita. Lah itu dibawa semua, ada yang punya dua, posyandu pindah. Mau ngomong apa juga kalah sama suara bocah. Kita baru ya Rabbi bil Mustafa, anak-anak udah lari-larian. Ntar kalau dilarang nanti kapok nggak mau ke musola. Ya wes lah, ya ngalir apa adanya ya lah, wes sembunyi-bunyinya. Kadang kalau marbotnya agak galak-galak banget yo gimana, tapi kalau nggak ditegesin yo makin jadi kan si malakama kadang ya. Lah kalau Rasulullah sampai segitunya, sholatnya aja sampai yang asalnya pengen panjang dirubah jadi pendek gara-gara bocah nangis. Hadisnya sahih loh, Pak, di riwayat Bukhari Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan hadis yang nomor 227 dari sahabat Jarir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamun nas la yarhamullah, muttafaqun alaihi. Man siapapun la yarhamin nas, yang tidak sayang sama orang gampang ngamuan, enggak sayang sama orang lain, lam yarhamullah, maka Allah juga enggak sayang sama dia. Orang galak.
Orang galak ya. Tapi yo kadang galak yo perlu ya. Kadang kalau nggak ada yang galak di musola di masjid nggak ada yang ditakutin bocah. Iya. Tapi kalau galak terus-terusan, yo bocah pada kabur. Ya kadang ya sebenarnya tadi lah. Kadang dibutuhkan sifat yang lembut, yang lentur. Ya kadang-kadang perlu digalakin. Kadang-kadang, kalau galak ya. Iya tapi kalau nggak galak. Iya bener ya. Kalau diusir-usir pergi sih cuma nyampe jauh. Aduh ya Allah. Nah iya, ya memang harus dideketi ya, disameri gitu, namanya bocah ya. Orang tuanya kadang begitu ya. Lah ini ajaran Rasulullah untuk masalah sayang atau lembut terhadap anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif." Idza ketika salat ahadukum di antara kalian linnasi untuk orang lain berarti jadi imam. Kalau dalam redaksi lain idza amma ahadukum ketika jadi imam di antara kalian untuk orang, falyukhaffif maka salatnya ringankan. Fa inna bihim karena sesungguhnya dari jamaah itu ad-dhaif. Ada orang yang sudah lemah. Kalau berdiri kelamaan dengkulnya gemeter. Ini dulu Pak, saya awal-awalan jadi imam kan, kalau orang awalan itu kan apa ya, sok kemlete. Dulu kalau subuh saya ngimamin itu sehalaman yang 15 baris itu saya baca untuk 2 rakaat. Berarti 1 rakaat setengah halaman, 1 rakaat setengah halaman. Oh namanya pemain baru itu kan biar kelihatan gitu kan. Lah begitu sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, ada bapak-bapak yang negur saya Pak. Negurnya nggak ngomong sholatnya kelamaan nggak. Pas di teras begitu loh Pak. Kita turun nyari-nyari sendal langsung ini Pak Ustadz. Ya, saya kan paham Pak. Masih boleh. Iya dengkulnya diginiin. Oh iya Pak, besok langsung saya rubah Pak. Saya paling baca seayat 2 ayat ruko. Kalau dulu kan karena pengen jaga hafalan, punya hafalan dikit, untuk jaganya saya pakai buat ngimami. Lah bacanya itu asal sehalaman itu saya baca rakaat pertama dan rakaat kedua. Ini kan 15 baris kalau standar hafalan itu. Berarti kan 1 rakaat 7 baris, 8 baris. Ini ada yang begini Pak. Oh iya ya, paham, saya udah paham. Yo. Akhirnya ya besok diganti sholatnya ya agak tadilah sebaris 2 baris, ayat 2 ayat ruko. Ya ternyata emang tegurannya ya hadisnya ada tadi. Idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau jadi imam sholatnya ya diringan. Dan ini pernah ada salah seorang sahabat kalau tidak salah namanya Mu'ad bin Jabal kalau nggak salah. Beliau itu diutus untuk ngimami atau bimbing orang yang baru masuk Islam di satu kampung. Lah karena ini ya tadi itu kayak saya tadi itu sambil jaga hafalan sholatnya panjang-panjang. Lah akhirnya para sahabat yang baru masuk Islam yang dari situ kampung tadi mau negur nggak berani. Akhirnya lapor pada Rasul, ya Rasul, ini sahabat yang panjenengan utus di kampung saya kalau sholat kok lama. Jadi orang yang awalnya malas malah tambah malas, akhirnya nggak sholat ya Rasul. Lah itu akhirnya orang itu diomelin. Sahabat Mu'ad bin Jabal tadi diomelin. Kamu ini pengen orang lari dari Islam kok ngimaminya kayak begitu. Kayak dulu di sinetron ada Kang Kusoy. Ada ingat Kang Kusoy gak? Yang imami baca Al-Baqarah ya. Yang asek apa itu? Dunia terbalik itu, sinetron dunia terbalik. Makmumnya ada yang duduk, ada yang pulang, ada yang rebahan. Saking kelamaannya. Lah ini memang Rasulullah nyuruhnya falyukhaffif. Fa inna bihim ad-dhaif, karena di tengah-tengah jamaah itu ada ad-dhaif, orang yang sudah lemah. Kalau berdiri lama yo kakinya dengkulnya gemeter, kalau sujud kelamaan palanya yang puyeng. Was sakim atau orang yang sakit.
Wal kabir atau orang yang sudah sepuh, udah lanjut usia. Apalagi kalau kita jadi makmum, Pak, sambil nahan hadas. Itu paling nyiksa loh ya. Kalau kita berdiri di belakang langsung kita batalin. Di sini. Ayo di belakang imam, belakang banyak orang kan. Itu paling tersiksa loh, Pak. Pernah ngalami, Pak? Takutnya saya doang yang ngalami. Begitu waladhdallin amin yang dibaca kita tahu itu surat panjang. Waduh, hal ataka hadis. Waduh. Itu kita pernah ngalami Pak Tamrin ya? Pernah ya. Itu sama imam perasaannya apa? Kalau bacaannya panjang, pengennya kan pengen lama amat sih. Subhanallah. Lama. Ya Allah. Kadang kalau pengen baca agak panjangan dikit itu khawatir. Ya itu loh. Ada yang nahan hadas. Apalagi yang orang nahan janji. Janji ada orang mau bayar utang ya, Pak ya. Lambat. Ada janji bayar utang, dia bilangnya katanya jam 7 dah ntar ke rumah. Lah kita tungguin udah jam 7 udah ada isya kok belum nongol. Lah di masjid udah komat ke masjid dulu lah. Begitu Allahu Akbar, HP kan kita bawa ya. Bunyi bunyi suara sih enggak, cuman geter doang. Lah kok imamnya bacanya panjang. Ini mau cepet. Ya Allah, ini etikanya orang jamaah Rasulullah nyuruhnya malah yang pendek-pendek. Makanya orang-orang tua kita dulu, ulama-ulama Indonesia ini berinisiatif yang dibaca kalau maghrib, isya, rata-rata yang dibaca ya wis alhamdulillah takasur ke bawah ya. Iya. Ya karena jagain biasanya waktu-waktu ini kan waktu krusial. Waktu-waktu yang orang masih dengan kegiatan lain. Nah, kalau subuh lah ya mungkin lah ya subuh paling ya kalau yang kerjanya jauh agak buru-buru. Tapi kalau maghrib bisa. Apalagi kadang masjid ampiran. Ya, masjid ampiran itu yang banyak orang pada mampir itu. Kalau orang Jawa bilangnya ampiran ya. Lah kalau imam maghrib kok bacanya panjang. Sementara ada orang mampir yang aslinya dia buru-buru tapi takut nyampe rumah waktu maghrib habis, ya udahlah belok sholat di situ. Lah kalau imamnya bacanya panjang kan hawanya kan ngerendeng. Ini imam lama amat. Apalagi yang paling nyiksa ya yang sambil nahan hadas tadi. Buang air besar. Kalau buang air kecil mah masih buang air besar. Wah. Setan disalahin ya. Iya padahal makanya setan sekarang pada mau pensiun ya gara-gara itu. Setan. Yang setannya apa imamnya? Ya Allah, ini problem sehari-hari kita ini. Iya kan jadinya begini-begini aja. Kalau duduk mah ganjel pakai ini ya. Kalau duduk pakai tumit, kalau pas duduk, lah pas berdiri bacanya panjang. Hal ataka hadisul ghasyiyah, bacanya pakai lagu-lagu yang panjang. Wah, Qori. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Ternyata Rasulullah belain kita yang kebiasaan sholat pendek ya. Iya, Rasulullah belain loh. Fal yukhaffif. Tapi wa in shalla ahadukum li nafsi, tapi kalau sholat sendirian, fal yutawwil ma syaa, maka panjangkan terserah kalau sendiri. Cuman kan kadang kebalik ya. Kalau sendirian mau bet kelar. Tapi kalau ngimami apalagi di belakang ada calon besan, ada calon mertua apalagi ya. Bacanya dibagus-bagusin, hafalannya yang panjang-panjang dibaca semua. Sampai ayatnya udah habis, hadis-hadis dibaca. Repot ini. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain ada tambahan wadzal hajati. Loh. Ada orang yang mau ada keperluan, termasuk kan nahan itu kan keperluan itu. Paling berat itu. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan.
Bismillahirrahmanirrahim. 229 an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia berkata, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'ul amala wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi. Rasulullah itu pernah meninggalkan satu amalan, artinya tidak menjalani amalan itu lagi. Wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi, padahal beliau sangat suka dengan amalan itu. Ada satu amalan yang dulu dikerjain oleh Rasulullah, cuman tiba-tiba berhenti, nggak dikerjain lagi amalan itu, padahal amalan itu termasuk yang disukai oleh Rasulullah. Lah kenapa? Khasyata ayya'mala bihin nas. Beliau khawatir kalau amalan itu ditiru orang, kemudian fayufrada alaihim, difardukan atau menjadi wajib karena udah kadung orang seneng. Ini contohnya sholat taraweh. Rasulullah itu sholat taraweh cuma 3 hari. Makanya kalau ada orang kok tarawehnya cuma 3 hari, loh itu malah yang Rasulullah jalani itu dulu begitu loh Pak. Rasulullah itu hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Tapi dulu namanya belum taraweh, bukan. Namanya pokoknya sholat malam nih. Sholat malam Ramadan, Qiyamul Ramadan namanya. Makanya hadisnya kan man qoma Ramadona, orang yang berdiri di bulan Ramadan, maksudnya berdiri sholat malam. Ya sekarang namanya taraweh, tapi dulu belum taraweh namanya. Hari pertama Rasulullah sholat, setelah sholat isya, ba'da isya beliau sholat 2 rakaat. Ada yang mengatakan 4 rakaat. Kalau yang mengatakan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Lah besoknya Rasulullah sholat seperti itu lagi. Orang pada ngikut di belakang, walaupun tidak makmuman, tapi pada ngikut sholat kayak begitu. Hari ketiga Masjid Nabawi penuh. Karena dari mulut ke mulut, Rasul kalau habis isya, habis ba'da isya sholat malam loh. Ikut nggak? Ikut. Wah, akhirnya full. Hari keempat Rasulullah nggak keluar. Orang-orang pada nungguin. Ini hari keempat kok nggak ada. Ditungguin sampai Bilal datang untuk mengumandangkan azan. Tapi azan bukan azan subuh. Kan ada azan bangunin orang ini. Ya pokoknya azan, tapi bukan azan subuh, bukan. Azan pertama untuk bangunin orang. Biasanya redaksinya full, kadang enggak. Kalau dulu Pak, zaman saya masih tinggal di Kesemek itu ada di daerah Kebantenan itu ada. Ada sini ya? Penurut dakwah. Oh, Gang 5 apa Gang 4? Gang 4. Hizbullah sama Gang 4 sini ya. Lah itu memang dulu dijalani oleh Bilal. Sebelum waktu subuh, entah mungkin jeda sekian waktu, itu beliau adzan, itu kan bukan adzan. Lah ini para sahabat yang nungguin tadi masih setia nungguin. Besoknya lagi, ya begitu lagi. Lah ini kayak kita kadang yang tarawih kan begitu ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga full. Hari keempat geser dikit, mengalami kemajuan ya. Makin maju. Lah itu Rasulullah dulu begitu. Hari ke-5 Rasulullah nggak keluar lagi. Hari ke-6 nggak keluar lagi. Padahal sahabat yang nunggu di masjid itu banyak. Lah kemudian ada yang memberanikan diri nanya, ya Rasul, hari pertama, hari kedua, hari ketiga panjenengan sholat malam. Lah hari keempat kami nungguin sampai menjelang subuh, kok panjenengan nggak keluar. Hari kelima begitu, hari keenam begitu. Lah ini gimana ya Rasul? Apa ini maksudnya? Rasulullah bilang, ya ini nih tadi. Saya meninggalkan sholat malam itu karena saya takut nanti turun perintah jadi wajib. Lah kalau taraweh kok jadi wajib? Waduh. Kalau yang tarawehnya 8 sih enteng-entengan, ya 20. Lumayan ya. Lah kok jadi wajib, berat. Oh gitu ya Rasul ya? Iya. Saya tidak melanjutkan sholat itu karena saya khawatir kalian seneng dengan sholat ini, nanti turun perintah jadi wajib, maka sholat ini gak saya lanjutin. Orang sekarang salah ngambil dalil Pak.
Akhirnya salah ngambil dalil, dia sholat tarawih cuma 3 kali. Kalau ditanya, Mas kok nggak tarawih lagi? Rasul tarawih juga cuma 3. Rasulullah tarawih juga cuma 3 kali. Lah kalau tarawih 4, 5 sampai 30 mah bid'ah itu mah. Ini salah menempatkan ini. Dan tarawih ini memang di zaman Rasulullah itu masih masing-masing. Dan namanya juga bukan tarawih, pokoknya qiyamul Ramadan. Zaman Abu Bakar ya masih begitu. Masih masing-masing. Gak ada jamaah-jamaah kayak sekarang. Makanya kalau sekarang ada sholat tarawih kok berjamaah itu bid'ah, Pak. Lah kemudian di masa Umar, lah beliau itu asal habis Isya di bulan Ramadan melihat orang-orang pada sholat kok sendiri-sendiri kayak orang sholat ba'diyah itu. Kemudian Rasulullah manggil salah seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Bahasa kita baik. Ayo ini sholat daripada mencar-mencar sendiri-sendirinya, ayo kita jamaah-jamaah. Awalnya yo pada nolak, enggak. Wong Rasulullah enggak pernah mesen ini kok. Abu Bakar juga enggak pernah nyuruh bahwa sholat ini dikerjakan dengan berjamaah. Enggak. Nah kemudian sahabat Umar, bid'ah paling enak ini, udah aja. Akhirnya Ubay bin Ka'ab mau. Dan jadilah sampai sekarang sholat tarawih itu dilaksanakan dengan berjamaah. Dan orang yang pertama kali jadi imam tarawih itu namanya Ubay bin Ka'ab. Itu orang yang pertama kali jadi imam tarawih. Nah sekarang ada orang-orang di antara kita yang tidak dijalani oleh Rasulullah itu bid'ah, enggak boleh diikuti dalam hal ibadah. Kalau itu yang terjadi, Pak, tarawih berjamaah itu juga enggak ada di zaman Rasul. Adanya tarawih jamaah itu di zaman Umar. Quran mushaf dijadikan satu buku kayak sekarang itu ya di zaman Umar. Zaman Rasulullah masih misah-misah, suhuf lembaran-lembaran. Zaman Abu Bakar baru rencana. Umar ngusulin tapi Abu Bakar masih nolak walaupun akhirnya mau. Tapi kemudian zaman Umar udah resmi jadi, zaman Utsman udah bukan dicetak, Pak, ditulis bukan hanya satu. Misalnya nulis dikirim ke Aceh umpama, dikirim ke sana. Nah, kemudian sampai sekarang gaya penulisan mushaf Quran itu dikenal dengan nama mushaf Utsmani. Karena itu terjadi pertama kali pada masa Utsman bin Affan. Nah, kalau pengen zaman Rasul, ya Quran itu lembaran-lembaran, Pak, kayak begini nih, lembaran-lembaran. Itu pun tulisannya nggak ada titik. Apalagi karokat, titik aja nggak ada. Padahal untuk membedakan huruf ba, ta, sa, nun, ya itu kan cuma titik bedanya kan ya. Lah kalau nggak ada titik, wah wes mumet lah. Wong ada titiknya aja masih mumet. Sod, dot bedanya di titik ya. Ro, za di titik. Jim, ha, ho kan sama hurufnya kan, bedanya di titik. Jim satu di tengah, ha nggak ada, ho satu di atas. Lah kalau nggak ada titik, dan di zaman Rasul kan yang masih ada, Pak, yang masih ada itu surat Rasulullah kepada Raja Heraklius atau Hercules. Itu Rasulullah kirim surat mengajak Raja Heraklius, Hiroklu kalau dalam hadisnya. Kalau dalam Bulughul Maram ada hadisnya Hiroklu, cuma diterjemahkan Hercules atau Heraklius. Itu tulisan di zaman Rasulullah ya cuman kayak tulisan sekarang itu, cuman nggak ada titik, nggak ada harokat. Itu masih ada, Pak. Kalau kita lihat di Google itu masih ada, Pak. Surat asli itu ada stempel dari Rasulullah. Kalau yang nulis bukan Rasulullah, kalau Rasul nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Yang nulis para sahabat, tapi itu tulisan asli di zaman Rasulullah. Nggak ada titik, apalagi harokat, fathah, kasroh, doma, nggak ada. Dul lah. Lah kalau ini dibilang gundul, tapi kan masih ada titik, Pak. Lah kalau itu belas sama sekali nggak ada titik, nggak ada apa, bingung lah bacanya. Lah itu kalau pengen nggak bid'ah, ya itu titik dihilangin. Adzan 2 kali. Rata-rata kan kita adzan 2 kali ya, Jumat. Lah itu sama di zaman Rasul itu adzan cuma sekali. Di zaman Abu Bakar masih sekali. Zaman Umar masih sekali. Tapi zaman Utsman, orang Islam kan mulai tinggal berjauhan dengan masjid. Sampai banyak orang yang Jumatan itu pada telat. Jumat udah kelar baru pada datang karena nggak kedengeran, wong belum ada speaker. Lah kalau sekarang orang telat sholat Jumat alasannya nggak denger, wah wes
Apalagi di sini ya. Apalagi di sini loh, segangan aja musola, masjid. Apalagi gang sini ya. Banyak banget kan. Gang sono. Wadzan, maghrib, isya, subuh, saut-sautan. Lah kalau bilangnya enggak denger kok kayaknya apa? Budek ya. Bolot. Tapi bolot mah kalau masalah perempuan sama duit denger Pak. Kopi, cewek, duit denger. Ya, ketika umat Islam udah mulai menyebar, akhirnya Utsman berijtihad. Ini kalau begini terus banyak orang Islam yang ketinggalan sholat Jumat. Dulu belum ada jam, belum ada speaker, hanya ngandelin lihat matahari. Lah akhirnya diijtihadi di azan yang pertama itu sebagai pemanggil. Maka azan pertama itu boleh dilakukan walaupun seandainya belum masuk waktu zuhur. Misalnya 5 menit atau 10 menit sebelum azan, sebelum masuk waktu zuhur dia udah azan. Itu sebagai peringatan. Kadang ada Pak di masjid itu, kalau belum azan kedua, jamaahnya belum ada. Loh, saya ada jadwal di satu masjid begitu Pak. Kalau kita baru naik ini Pak, yang salam pertama, salam tuh, itu masih berahnya beberapa orang. Tapi nanti begitu khutbah pertama, azan kedua, terus khutbah pertama baru pada datang kucul. Lah maka ijtihadnya sahabat Utsman kemudian diadakan azan untuk pemberitahuan bahwa sholat Jumat sebentar lagi dimulai. Lah ini perkara-perkara yang dulu zaman Rasul itu nggak ada, termasuk tarawih. Lah ini tadi hadisnya membicarakan bahwa Rasulullah itu ada amalan yang dulu sangat beliau sukai, tapi beliau tinggalkan karena khawatir amalan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.